Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti diinformasikan, ada kabar yang kurang mengenakan ya, bagaimana salah satu calon pemain yang disebut-sebut sebenarnya sudah diincar oleh Manchester United yaitu adalah Jean-Claire Todibo. Langsung aja, ini sudah dikonfirmasi oleh Sir Jim Ratcliffe. Bahkan Sir Jim Ratcliffe di salah satu wawancara di media Bloomberg menyebutkan kalau ada seorang pemain OGC Nice, dia tidak menyebutkan nama secara spesifik, yang memang dianalisa, disimpulkan cocok untuk bermain di Manchester United ya. Tapi karena ada aturan dari UEFA yang sudah gue jelaskan juga di video sebelumnya, ini membuat ya Manchester United tidak bisa mengambil Jean-Claire Todibo. Fabrizio Romano mengatakan sebenarnya Manchester United ini sudah memantau Jean-Claire Todibo bahkan dari tahun lalu. Musim panas tahun lalu hampir ke Manchester United ya. Dan musim ini Manchester United butuh center back, terutama center back untuk posisi sebelah kanan. Jean-Claire Todibo, sering juga gue bahas di video ini, gue kategorikan sebagai pemain yang sangat punya potensi dan bisa jadi juga bisa jadi bagus di posisi center back sebelah kanan bagi Manchester United. Tapi keadaannya saat ini tidak mungkin karena ada aturan yang melarang atau memblok situasi dari Jean-Claire Todibo untuk bisa ke Manchester United. Nah, ada satu pemain lagi yang akan gue bahas, tapi gue ingin membahas ya tentang Jean-Claire Todibo ini sebelum ke posisi yang lain. Ini kabar yang tidak bagus, tapi di sisi lain juga Manchester United sebagai klub ya juga harus realistis ya. Artinya sekarang mereka berusaha untuk melobi pihak UEFA. Di sisi lain mereka juga harus, menurut gua, ya menyiapkan alternatifnya. Bagaimana dengan Jean-Claire Todibo sendiri? Ya dikembalikan kepada sang pemain. Apakah Jean-Claire Todibo ingin terus bersama OGC Nice atau memang melihat dirinya untuk pindah klub? Karena memang ada klub-klub lain yang berminat untuk Jean-Claire Todibo. Bagaimana dengan Manchester United? Kalau seandainya Jean-Claire Todibo memilih klub lain ya, karena situasi seperti ini, ya menurut gue juga harus realistis. Tidak perlu disesali terlalu lama, katakanlah demikian. Manchester United harus move on, bergerak mencari target lain. Apakah misalnya menantikan Jean-Claire Todibo dari klub lain lalu ditransfer lagi? Menurut gue itu bukan langkah yang pantas ya, karena besar kemungkinan pasti akan lebih tinggi lagi harganya. Dan Manchester United menurut gue tidak bisa lagi memakai model mengincar satu pemain terus-terusan itu saja. Mereka harus menyiapkan alternatif pemain di posisi yang memang diincar oleh Manchester United. Nah, tapi gue melihat sebenarnya Jean-Claire Todibo ini memiliki satu solusi. Kalau memang ingin ke Manchester United, ini butuh pihak OGC Nice, butuh Ineos juga tentu saja sebagai pemilik dari OGC Nice, dan tentu saja nanti oleh Manchester United. Sekarang kenapa sih kok transfer ini tidak bisa dilakukan ya antara OGC Nice dengan Manchester United? Karena aturan di UEFA seperti yang dijelaskan, tidak bisa satu klub dengan kepemilikan yang sama yang berlaga di kompetisi yang sama, kan kuncinya di situ, ini melakukan transfer pemain. Nah, Manchester United sama-sama milik Ineos dan sama-sama berlaga di Europa League untuk musim depan, sehingga faktor inilah yang memblok kemungkinan perpindahan Jean-Claire Todibo. Tapi gue melihat ada celah di situ. Kalau seandainya OGC Nice memutus kontrak dari Jean-Claire Todibo, artinya ya akan ada kompensasi yang dibayarkan di sana. Manchester United bisa mendapatkan Jean-Claire Todibo. Tapi tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, karena ketika misalnya OGC Nice memecat Jean-Claire Todibo, ada biaya kompensasi yang harus dibayarkan di sana. Uang ini kan uang dari OGC Nice. Sementara Manchester United jelas tidak bisa membayarkan uang ke OGC Nice karena memang tidak ada hubungan secara langsung ya kan. Ini akan dicatat sebagai neraca keuangan di OGC Nice yang ada pengaruh nanti ke Ineos. Kuncinya menurut gue ada di situ, di Ineos. Ini tentu saja ketika dilakukan nanti akan menjadi perdebatan ya, apakah ini etis atau tidak, karena ini kan seperti kayak kayak
hal yang dibuat-buat gitu ya. Hal mungkin yang agak sedikit ya cerdik ataupun bahkan licik. Tapi menurut gua sih ya tidak ada aturan yang dilanggar di sana, karena ketika misalnya dipecat gitu ya, tapi permasalahannya adalah kenapa dipecat, itu juga hal yang harus diperhatikan. Tapi sekali lagi gue hanya melihat kemungkinan apa yang bisa terjadi dengan situasi Jean-Claire Todibo. Ineos memegang peranan penting juga di sana. Apakah mereka tetap ingin supaya Jean-Claire Todibo ini datang ke Manchester United atau tidak, atau justru misalnya itu tadi menempuh cara-cara dalam tanda kutip di bawah meja, di belakang layar, atau memang menciptakan atau mencari alternatifnya yang memang sudah beberapa nama kan disebutkan di sana. Yang jelas ya sangat disayangkan sebenarnya Jean-Claire Todibo tidak bisa ke Manchester United. Yang gua pertanyakan juga bagaimana mungkin kejadian seperti ini baru mereka ketahui saat ini ya. Dimana kan aturan ini mungkin sudah beberapa waktu yang lalu sudah ada gitu. Tapi kenapa kok tidak terdeteksi sebelumnya, kurang lebih demikian. Tapi ya iris wadiris, kita lihat akan langkah seperti apa yang diambil oleh Ineos. Yang tadi gue sebutkan tuh sebenarnya langkah solusi ringan amatiran sih ya. Dan kabar kedua yaitu adalah tentang pemain tengah. Fabrizio Romano mengatakan Edson Alvarez ya kan, pemain tengah asal Meksiko yang kebetulan juga menjadi kapten dari Meksiko, disebutkan ya, Edson Alvarez ini diminati oleh Manchester United. Salah satu pemain yang diminati oleh Manchester United yang saat ini sedang mengeksplorasi kemungkinan perubahan di lini tengah, dan tentu saja kuncinya masih menunggu Casemiro. Nah, bagaimana nih Edson Alvarez? Pemain 26 tahun, kapten dari Meksiko yang musim lalu memperkuat West Ham ya setelah pindah dari Ajax Amsterdam. Gua masih ingat pada saat itu memang ada beberapa klub yang disebutkan berminat untuk mendatangkan Edson Alvarez, tapi akhirnya Edson Alvarez ini datang ke West Ham United. Gua memperhatikan Edson Alvarez sebenarnya sudah dari Ajax gitu ya. Mungkin ketika kabar ini beredar, ada beberapa komentar misalnya dari Sobat Football United, ya kenapa pemain Ajax lagi? Kenapa kok pemain yang berasal dari Eredivisie lagi? Gua sih secara ringan amatiran melihat tidak ada masalah ya. Mau pemain dari Ajax terus, mau dari Belanda terus, mau dari Eredivisie terus, selama itu sesuai dengan kebutuhan di Manchester United. Kan di situ poinnya. Kenapa kok ada komentar negatif? Karena memang pada saat ini faktanya tidak semua pemain yang dihadirkan itu bisa berhasil, terutama pemain yang dari Eredivisie. Salah satu pemain yang mungkin yang mengecewakan tentu saja Anthony ya kan. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata misalnya pemain seperti Lisandro Martinez, pemain seperti Andre Onana, termasuk juga Andre Onana ya, dengan segala macam kritikan bahkan juga serangan, tapi menurut gue Andre Onana termasuk yang berhasil di musim pertamanya dengan berbagai kontribusi yang diberikan, perbedaan permainan dan lain-lain. Gue tidak ingin terlalu lama membahas ke sana. Nah, bagaimana dengan Edson Alvarez? Gue melihat musim pertama Edson Alvarez di West Ham United tidak begitu mengesankan ya, terutama di lini tengah, di gelandang jangkar, walaupun gue melihat dia ada potensi. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang potensi dia ini tidak sesuai dengan West Ham, atau memang potensi dia tidak sesuai dengan Premier League? Di situ pertanyaannya menurut gue. Yang ini harusnya dijawab atau dianalisa bukan hanya oleh Erik ten Hag. Ya, Erik ten Hag pernah menangani Edson Alvarez, dia sudah tahu pemain ini seperti apa, kualitasnya dan lain-lain. Tapi juga bagaimana saat ini ada yang namanya sporting director ya kan. Ada Jason Wilcox. Bagaimana mereka juga menganalisa dan melihat hal ini. Karena segala aktivitas bursa transfer musim panas Manchester United saat ini pihak dari Ineos ya, atau manajemen baru ini kan akan semakin terlibat. Jadi mereka juga punya tugas bahkan dan juga kewajiban untuk menganalisa hal-hal seperti ini, dan mereka juga yang akan mengeksekusi. Kalau dikembalikan ke gue secara ringan amatiran, gue sih tidak begitu terkesan ya dengan penampilan Edson Alvarez jujur. Dan Fabrizio Romano juga mengatakan kalau Edson Alvarez ini tidak akan mudah karena merupakan pemain vital dari West Ham, yang salah satu faktor
bisa jadi juga adalah memang dia masih beradaptasi di musim pertamanya. Dan banyak juga pemain di Premier League ketika di musim-musim awal mereka belum bisa langsung tune in gitu ya. Baru setelah saat-saat berikutnya mereka tune in, dan ketika mereka bermain bagus, sering sekali fans sepak bola lupa di musim-musim awal ketika mereka masih belum bagus. Sering sekali seperti itu ya. Tapi kalau mereka bermain buruk, wah langsung dihajar habis-habisan. Nah, balik lagi ke Edson Alvarez, gue melihat juga bisa aja sih kemungkinan seperti itu ya. Dia tidak cocok dengan gayanya David Moyes. Mungkin dia juga masih beradaptasi, mungkin dia ada gangguan, mungkin dia juga ada problem internal misalnya, hal seperti itu bisa saja terjadi. Tapi dari apa yang ditunjukkan Edson Alvarez bersama dengan West Ham United, gue sih melihat bukan pemain yang gue harapkan. Pemain seperti kayak Joe Palhinha itu yang gue lihat punya kapasitas di sana, tapi tentu saja situasinya agak berat ya, karena yang bersangkutan pemain ini nampaknya sudah semakin dekat ke Bayern Munchen. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Pemain tengah pengganti Casemiro kalau cabut, apakah Edson Alvarez? Apakah pemain lain? Joe Neves misalnya, atau pemain lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga dilindungi oleh Allah. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.